Seberapa brutalkah kehidupan di alam liar yang sesungguhnya? Anda bahkan tidak bisa berjalan-jalan tanpa bertemu dengan beruang seberat ratusan kilogram. Anda bahkan tidak bisa memejamkan mata di tengah malam. Tidak ada batas waktu, tidak ada kru film, di bawah tekanan dari predator top. Hanya dalam waktu 5 hari, 4 kontestan ketakutan. Satu kontestan hampir mati di mulut beruang di tengah malam. Hal ini menyebabkan upaya penyelamatan semalam suntuk. Jika Anda hanya diberi 10 peralatan, berapa hari kalian bisa bertahan hidup di sini? Ini hari ketiga. Masih ada 8 kontestan yang tersisa di lapangan. Pria bertopi merah bernama Lukas. Untuk mencegah nenek serigala menyerang dari belakang, dia menjahit sepasang mata di bagian belakang topinya, sehingga dia bisa membingungkannya untuk sementara, sehingga dia bisa mati lebih lambat kembali ke rumah di Iowa. Lukas adalah seorang instruktur bertahan hidup di alam bebas. Dia dan teman-temannya sering mempelajari teknik bertahan hidup di alam liar. Berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah hal yang diharapkan oleh keluarganya. Dia berharap mendapatkan $500.000 untuk menikahi istrinya. Memasuki hutan, dia memutuskan untuk membangun gubuk melon yang lebih mewah untuk dirinya sendiri. Pertama, dia mengumpulkan banyak batang kayu, dan tetap mereka bersama-sama dengan tali. Dia membangun kerangka dasar, dan kemudian dia memasang terpal di atasnya. Seluruh versi sederhana dari rumah hutan belantara telah selesai. Untuk mencegah Anda masuk angin di malam hari, Anda harus menggunakan ranting pohon cemara untuk membuat kasur. Setelah kita mengemasi semuanya, kita lihat apa kita bisa bertahan di malam hari. Datang ke sisi Sam. Dia membuat wadah air sederhana. Dia membuat lubang besar di tengah-tengah kayu, dan kemudian ia menempatkan terpal di atasnya. Dan saat hujan turun, kau akan mendapatkan ember besar berisi air segar. Kembali ke rumah di Las Vegas, Sam hidup bahagia dengan seorang istri dan seekor anjing. Tapi kemudian dia membuat kesalahan. Dia menjadi seorang ayah pada usia 22 tahun untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya yang belum lahir. Atas saran dari istrinya, dia tidak punya pilihan selain mendaftar ke kompetisi tersebut. Memotong beberapa batang kayu di hutan, Sam berencana membangun tempat tinggalnya di dekat danau. Tidak hanya memiliki pemandangan yang indah, dan dia selalu bisa melihat apa yang terjadi di sekelilingnya. Setelah kerangka dasarnya sudah ada, ditutupi dengan terpal universal. Hanya saja kualitasnya sedemikian rupa sehingga angin bisa menerbangkannya. Kontestan ketujuh adalah Vinny. Dia mencoba membuat api di tempat ini. Dia menggunakan pisau untuk mengikis batu api kering, dan kemudian mencobanya dengan jerami yang dia kumpulkan. Dia sudah menggosok-gosokkan korek api puluhan kali, tapi tak kunjung berhasil. Di kota St. John's, Vinny memiliki koleksi senjatanya sendiri. Dia selalu membuat peralatan batu primitif, dan dia membuat banyak belati yang berbentuk indah. Dia sangat mahir menggunakan tangannya. Setelah 10 menit bergesekan, batu api itu berasap. Dengan bantuan api, Vinny segera pergi ke sungai dan membuat sepanci air. Terlepas dari apakah itu dapat mengisi kembali protein. Pertama, beberapa teguk air panas untuk menghangatkan perut. Datanglah ke sisi Alan untuk menemukan tempat perkemahan yang cocok. Dia berlari mendaki bukit selama 10 menit. Tidak hanya tidak ada titik kering di tubuhnya, dan membakar ratusan kalori dengan percuma. Dia sampai di sungai dan mengisi kendi penuh dengan air. Tanpa bantuan api, dia mengambil risiko meminum air mentah untuk memuaskan dahaganya. Di Georgia, Alan dan istrinya tinggal bersama di pedesaan. Mereka menjalani kehidupan normal bersama, mempertimbangkan hadiah $500.000 untuk memenangkan perlombaan untuk membeli sebuah peternakan di dekat kampung halamannya. Dia mengikuti kontes dengan sengaja. Di hutan, dia berjalan-jalan. Alan menemukan seekor siput besar. Itu adalah makanan hutan belantara yang langka. Alan memasaknya langsung di dalam panci. Hanya dalam waktu 10 menit dia sudah tidak sabar untuk menikmatinya. Dia mengambil siput dengan sumpitnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Teksturnya tak terlukiskan. Rasanya seperti gigi Anda saling menempel. Rasanya agak pahit, tapi itu dikemas dengan protein. Saya yakin saya akan tidur nyenyak setelah ini.